Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini kita bicara sosialisasi dan partisipasi politik di Indonesia. Apa sih sosialisasi itu? Kalau kita bicara sosialisasi, berarti kan sesuatu yang kita nggak tahu lalu diinformasikan itu, ya, hal yang baru diinformasikan. Sedangkan partisipasi setelah diinformasikan kita terlibat dalam kegiatan itu. Intinya semacam itu yang kita bahas ini. Namun kaidahnya bahwa yang disosialisasikan adalah politik. Kebetulan Anda kan pemilih pemula pertama, ya kan? Kemarin pemilihan presiden sudah mulai, itu yang pertama kali Anda mengikuti, betul ya? Itu. Nah, nanti habis ini ada pemilu yang kedua yaitu pilkada. Nah, saya yakin Anda sudah mengalami yang namanya sosialisasi, entah itu dari sekolah atau apa, ya kan? Bahwa nanti cara pelaksanaan pemilunya ini. Nah, itu. Nanti kalau kampanye boleh nggak ikut kampanye? Itu partisipasi. Itu. Anda diperbolehkan, ya kalau ikut kampanye pakai atribut kalau partai ini, nah silakan, nggak masalah. Itu. Ini yang kita bahas dalam pertemuan hari ini. Oke. Sosialisasi politik adalah proses di mana individu mempelajari nilai-nilai, sikap, dan perilaku politik. Jadi, apa yang tercantum dalam nilai-nilai politik itu? Tentu nilai, kalau kita bicara nilai, Anda juga belajar dari etika berpolitik. Ya, kemarin sudah dibahas itu, mungkin itu, ya kan? Lalu bagaimana membuat suatu kegiatan politik yang positif, itu nilai-nilai. Ya. Lalu sikap kita, apakah apatis dengan sudah yang akhirnya ya negara ya itu aja, itu ya, nggak ada perubahan. Padahal Anda belum tahu bagaimana merasakan apa dampak langsung dari negara. Sebenarnya ada banyak. Nah, di situ pemimpin dipilih dengan pemilu. Pemilu itu melalui politik, ya, melalui sikap Anda itu. Jadi bisa juga apatis, bisa juga optimis. Saya akan memilih seseorang nanti yang harapannya ada perubahan di negara kita lebih baik. Itu sikap. Jadi keluar dari individu. Ya, nanti apa yang harus saya lakukan dalam pelaksanaan berpolitik itu ya, bisa ikut partisipasi atau mau hanya ikut pemilu, terserah lah. Itu yang kita bahas. Lalu begitu juga perilakunya. Nah, kita akan mempengaruhi perilaku individu juga. Ya, kalau memang kita ya optimis, ya kita ikut partisipasi secara aktif. Kalau kita pesimis, ya sudah. Ya, jadi partisipasinya tidak ada. Oke. Melibatkan pembelajaran tentang sistem politik. Seperti ini, mata kuliah ini kebetulan sistem politik. Kenapa kok diajarkan bisnis? Nah, ini salah satunya dalam rangka sosialisasi politik, itu ya. Dan peran warga negara dalam proses politik. Apa di sini yang dilakukan dalam proses politik? Sudah kita pelajari kemarin, ya kan, prosesnya politik itu keterlibatan negara, keterlibatan warga negara ya untuk berpolitik, ya. Itu bisa melalui input, proses output. Inputnya masukan, nah kayak kemarin itu, ya kan. Lalu diprosesnya ya diolah menghasilkan suatu kebijakan politik, itu menghasilkan suatu aturan, undang-undang, outputnya, ya. Dan ya itu prosesnya ya, pembahasannya, lalu outputnya peraturan perundang-undangan dan semacamnya itu, dan undang-undang. Ya, peran warga negara dalam proses politik. Oke. Sosialisasi politik dapat terjadi melalui berbagai saluran. Ya, jadi melalui apa sosialisasi politiknya? Keluarga bisa. Bapak ibunya, kamu sudah 17 tahun, sudah punya KTP.
Coba ikut nanti di pemilu, nah, hanya beberapa detik ya, menit mungkin ya, sama antrinya, atau 1 jam lah nunggu lihat sih prosesnya mulai awal ya, sorenya nanti belajar melihat proses untuk menghitungnya, nah itu gitu. Ya, artinya keluarga punya peran juga ya untuk memberikan sesuatu informasi politik kepada Anda jika memang sudah cukup umur 17 tahun. Sekolah mungkin juga ada, ya kan? Media massa dan kelompok sosial. Oke. Nah, bagaimana partisipasi politik? Tadi kalau sosialisasi politik, sekarang partisipasi adalah tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berarti sudah ada sesuatu action di sini, tindakan. Warga negara berperan dalam politik. Entah itu minimal mengikuti pemilu, ataupun menjadi peserta pemilu, ya, sehingga nanti dipilih menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, nah, atau mau jadi presiden langsung, silakan. Itu kalau memang yang didukung, itu. Ya. Artinya ada action tindakan bahwa saya akan ikut berpartisipasi dalam politik, ikut berperan dalam politik. Kalau ingin jadi calon legislatif, ya tentu ada masa kampanye. Bagaimana kampanyenya diatur di situ? Ya, pakai politik uang atau tidak? Nah, nggak boleh politik uang, dilarang. Ya, itu. Jadi calon legislatif, calon presiden, calon apapun ya kan pilkada nanti itu harus diaudit keuangannya. Itu. Lalu sponsornya siapa harus dilaporkan di KPU. Itu. Jadi pengeluarannya pun jelas, pemasukannya juga jelas. Itu ya. Jadi tidak semata-mata langsung sembunyi-sembunyi ada yang pengusaha pingin sesuatu, oke tak dukung nih, tak kasih 100 miliar, silakan manfaatkan, tapi tidak dilaporkan. Sehingga pada saat kampanye ya terjadi bisa money politik karena uangnya banyak ya kan. Itu. Nah, itu tidak terinformasikan, itu yang tidak boleh. Ya, dikhawatirkan uang itu berasal dari uang yang tidak jelas. Pencucian uang, perjudian. Nah, kalau sudah orang-orang itu yang terlibat dalam berpolitik, ya itu kan partisipasi, punya dana partisipasi juga. Yang mendukung sesuatu atau mendukung dia sendiri, pasti nanti ke depannya juga bermasalah. Itu. Seperti yang saya sampaikan 212, masih ingat 212? Apa? 212 itu masa kerja anggota dewan itu kan 212. 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu apa yang dikerjakan? Ya, ini guyonannya kayak gitu. 2 tahun pertama balik modal. 1 tahun kerja sungguhan. 2 tahun terakhir cari modal untuk berikutnya. Itu dulu sudah lama suara-suara kayak gitu. Nah, jadi nggak beneran kalau bekerja, itu yang bahaya. Itu ya kan? Karena memang biaya politik kita mahal. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal itu. Itu kalau berperan yang namanya partisipasi, ada action, ya kan? Ada gerakan. Nah, bahwa kita ingin berpartisipasi politik. Dapat bersifat langsung seperti melalui pemilu. Tidak langsung seperti melalui kegiatan advokasi dan protes, termasuk demo. Itu pun partisipasi dalam politik. Yang didemo apa? Kebijakan pasti. Kenapa kok keluar kebijakan ini? Kenapa kok keluar ini? Nah, kemarin yang terakhir demo tentang apa kemarin? Undang-undang pilkada, RUU, rancangan undang-undang. Masih rancangan, belum disahkan. Karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi mau dilawan ceritanya gitu. Sehingga demonstrasi. Ya, mahasiswa, warga yang tahu bahwa ini nggak benar. Sudah mulai darurat konstitusi itu. Jadi lambang Garuda dibuat biru semua. Artinya sudah nggak konstitusi tidak diperhatikan kalau itu dilanjutkan rancangan itu
tetap dibahas, tapi ternyata mendengar aspirasi, ya dihentikan, tidak dibahas. Tapi tanda kutip nanti ke belakang dibahas lagi enggak, betul kan? Ya, untuk sementara kita konstitusi, ya sudah diputuskan, pendaftaran sudah. Bulan depan, tahun depan, nanti kalau dibahas lagi, berarti sudah konstitusi diabaikan lagi untuk periode berikut. Ya, itu yang bahaya. Ya, jadi harus ada kejelasan. Itu. Kalau memang tidak dibahas, ya tidak dibahas. Seperti tugas Anda RUU HIP itu selesai. Gitu. Ya, tapi diubah, dibahas, ya semua setuju. Muncullah BPIP kemarin. Itu ya, bisa protes. Protes itu juga partisipasi politik. Oke. Faktor yang mempengaruhi sosialisasi dan partisipasi politik. Pendidikan. Tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya dikaitkan dengan tingkat kesadaran politik. Semakin tinggi Anda mengenyam pendidikan, harusnya sudah mulai kritis, ya, sudah mulai bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak layak, mana yang layak, mana yang beretika, mana yang tidak beretika, dan begitu seterusnya. Semakin tinggi, karena apa? Ilmu Anda sudah Anda pelajari, mulai belajar agama di paling bawah, pendidikan paling dasar, sampai dengan sekarang pun masih diajarkan ada mata kuliah agama, ya kan? Ya, ada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di situ. Jadi semakin matang itu pendidikan itu, kesadaran politik, kalau kita belajar politik ya juga semakin matang juga, lebih tinggi. Sehingga partisipasi politiknya juga lebih aktif. Bisa juga tadi seperti yang saya sampaikan, saya nggak mau partisipasi, sudah ada sosialisasi, udah, karena apatis itu tadi, boleh, itu hak Anda. Jadi ya memang keputusan kematangan Anda itu ya sudah ini itu. Ada yang oke, saya ikut pemilu, tapi saya tidak memilih, silakan. Karena merasa ya inilah yang terjadi di negara kita. Siapapun yang kita pilih nggak ada dampak itu. Ya kan? Kenapa kok Anda bisa menilai tidak ada dampak? Lihat fenomena. Nah, itu hak Anda. Ataupun memang saya memilih supaya ada perubahan di negara kita, di daerah saya. Dijanji-janjikan jalan di aspal, ya nggak diaspal sampai 5 tahun. Nah, bahaya sampai keruak-keruak gitu, membahayakan, ya kan? Janjinya apa di anggota DPRD itu? Yang tadi mau aspal gini, tapi kok enggak. Mau nagih lewat apa? Nah, protes langsung. Ya tidak. Ya aspalnya dia apa kan biasanya ditanami pohon supaya tidak dilewati. Itu protesnya warga kayak gitu. Ya, jadi aspalnya yang paling dalam dicari, dikasih pohon pisang. Bahwa yang lewat situ, oh ini loh memang jalan ini rusak, diketahui. Kalau tidak ditanami itu, dilewati mobil bisa, atau dilewati motor akan jatuh. Itu kan, ya itu. Tapi ini ada janji yang memang dari partisipasi salah satu calon anggota legislatif untuk memperbaiki, tapi tidak dilaksanakan. Sehingga apa? Pemilu berikutnya nggak saya pilih Anda. Itu. Atau apatis, enggak yang 5 tahun enggak dibetulkan. Masyarakat miskin di daerah saya masih banyak. Itu. Berarti Anda punya pemikiran yang positif di situ, atau pemikiran yang sudah matang lah intinya gitu, untuk memutuskan ikut partisipasi atau tidak dalam berpolitik. Itu ya. Oke. Nah, media massa. Nih. Media massa ini sebentar, saya post. Media massa memainkan peran penting untuk membentuk opini publik. Kadang kita tidak bisa menjangkau apa yang dilakukan mereka di sana yang sudah kita pilih. Apa yang dilakukan pemerintah. Rapatnya apa, beneran enggak? Tapi dengan media massa ini bisa dilihat dari televisi,
bisa dilihat dari media massa cetak, ya kan. Oh ini loh yang dilakukan calon-calon saya kemarin yang saya pilih. Oh di sini loh ada pertengkaran, gejolak politik internal di parlemen. Sehingga tidak ada keputusan. Itu. Media massa menyampaikan itu sebagai jembatan bahwa oh inilah ada informasi antara pelaku politik dengan masyarakat. Itu ya, mempengaruhi perilaku politik. Oke. Yang ketiga, partai politik. Partai politik dapat mendorong partisipasi politik melalui kegiatan-kegiatan dari partai politik mereka, agenda-agenda mereka seperti kampanye dan pendidikan politik. Bahkan terlibat menjadi anggota partai. Itu anggota partai berarti Anda partisipasi untuk berpolitik. Itu ya. Kalau sudah jadi anggota partai, harapannya agenda politiknya terlaksana dengan membawa kita menjadi calon legislatif, caleg itu tadi. Ya, namanya juga partai politik. Berarti kita kalau masuk di dalamnya berarti kita sudah partisipasi dalam politik. Oke. Struktur politik yang demokratis dan inklusif dapat mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Kita sudah masuk dalam lingkup politik, kita jadi anggota dewan. Itu di situ, berargumen di situ. Ya, saling mempengaruhi di situ agar agenda politik kelompok saya, pribadi saya bisa terpenuhi. Itu. Jadi partisipasinya tidak hanya sebatas saya dengan partisipan saya aja, tapi dengan anggota yang lain itu saling mempengaruhi itu. Ya, kalau sudah jadi tentunya. Ya, begitu juga presiden. Presiden memang kepala pemerintahan, harusnya menjalankan pemerintahan, tapi diperbolehkan ke politik karena berangkat dari partai politik. Kalau sudah jadi presiden, jangkauannya lebih luas lagi kan, ya, politiknya lebih luas lagi. Dengan cara apa? Cara ini ya kata presiden kita ingin dikenal ya supaya menang belusukan. Silakan belusukan. Ke kampung-kampung, ke pasar-pasar. Nah, itu contoh ya kan. Ya, untuk berpartisipasi di dalamnya ada agenda politik. Tapi urusan negara dengan urusan politik harus dibedakan, jangan dijadikan satu. Itu ya. Kalau berpolitik silakan pakai atribut politik, berpolitik, mau belusukan apa. Tapi kalau tidak berpolitik, presiden silakan pakaian yang netral, lalu kerja di pemerintahan. Itu ya. Lalu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi politik. Tidak apatis lagi. Ada perubahan dengan partisipasi saya pada saat itu melakukan apa yang singkat yaitu pemilu itu, presidennya ternyata membuat negara kita tambah maju. Ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang maju, yang pesat. Itu. Ya. Jadi masyarakat miskin bisa ditekan, daya beli semakin baik. Wah, positif semualah pokoknya. Itu. Harga normal. Kalau kita kan rakyat kecil lihatnya harga normal. Cabai tidak melambung tinggi, nah, beras tidak naik, normal. Semua bisa dibeli sehingga senang daya mereka beli punya uang tuh ini loh bisa mencukupi kebutuhan. Artinya pimpinan sukses. Lembaga politik membuat aturan juga sukses mengawasi pemerintah. Optimis sehingga untuk berikutnya atau saya ingin jadi partisipasi politik lebih dalam lagi. Tidak harus menunggu 5 tahun pemilu, ya kan? Suatu saat Anda datangi ke kantor partainya, ya, yang Anda dukung, ini sudah maju semua. Saya ingin jadi anggota partai, jadi nanti dapat kartu anggotanya, nah silakan. Ya, tapi kalau ASN nggak boleh ya, itu ya PNS nggak boleh. Itu siapa tahu nanti Anda jadi ASN itu harus netral, ya.
Kepolisian, TNI juga tidak boleh, harus pensiun dulu. ASN juga harus pensiun dulu. Jadi itu ya, karena pertumbuhan ekonomi naik, pertumbuhan ekonomi turun, kita pun bisa partisipasi politik dengan apatis itu tadi. Udah nggak milih lagi, gemes ya, nah itu. Ya, apa nggak ada perubahan malah turun. Ya, ataupun kita punya sosok yang vokal, ya kan, ingin merubah ada perubahan gini, ya sudah kita pilih yang baru itu, silahkan. Intinya malah meningkatkan, mendorong partisipasi politik. Tantangan dalam sosialisasi dan partisipasi politik. Ketimpangan pendidikan. Ya, pendidikan dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik. Itu. Ada yang memang disampaikan dalam pendidikan itu waktu SMA Anda kelas 3 mungkin gitu ya. Kelas 12 ya. Nah, saya dulu ada kelas 3, ini nggak ada sekarang. Ya mentok saya kelas 3 gitu ya. Ada kelas 12 lalu disampaikan di sekolahannya. Memang ada di kurikulumkan bahwa hanya pertemuan tertentu dikumpulkan, dijelaskan bahwa ini mau pemilu, Anda sudah punya hak untuk memilih apa yang harus Anda lakukan, Anda harus melihat sosialisasinya dari mana media massa atau apa, nah semacam itu. Sehingga punya pematangan pemikiran itu tadi. Tapi kadangkala ada yang sekolah memang ya tidak menyampaikan itu. Itu yang masuk ke tim pangan, ya kan? Itu mungkin ya udah sekolah yang pedalaman nggak ada hal-hal kayak gitu. Sehingga harus belajar sendiri. Tiba-tiba ada pemilu, ini milih apa? Nah, itu ini masuknya ke tim pangan, pendidikan. Dominasi media massa. Media massa yang terkonsentrasi di tangan segelintir pemilik. Nah, ini yang bahaya. Berarti media massa dikuasai kelompok-kelompok. Mohon maaf, di negara kita Indonesia media massanya sudah hal semacam itu. Ya kan? Pimpinan media massanya pimpinan partai. Ya kan punya lain-lainnya, grupnya. Itu. Sehingga dikatakan netral ya sulit. Tapi harus netral. Undang-undang pers. Bahwa media massa itu wartawan harus netral. Jadi kadang-kala juga lawan kelompoknya yang punya media massa ini menyiarkan ini, itu bisa terjadi, nggak masalah. Tapi yang dikhawatirkan ketimpangan media massa ini bisa menimbulkan keragaman informasi yang mempengaruhi opini politik. Itu ya. Yang enggak itu apa? TVRI. Tapi jarang dibuka. Jarang diklik. Ya, yang diklik apa? RCTI, sinetron. Ya, nanti sinetron disisipi politik. Itu yang dibuka lagi apa? MNC, Upin Ipin. Anak saya lah ya. Itu. Oke, TVRI itu yang netral. Kenapa? Milik negara. Ya kalau satu diberi kesempatan untuk berkampanye di situ, yang lain juga harus diberi kesempatan. Netral itu. Ya. Jadi media massa mempengaruhi juga. Korupsi, ini tantangan ini, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi partisipasi politik. Itu. Marwah DPR dulu sempat jadi bulan-bulanan, ya kan? Gudangnya mafia kasus, gudangnya mafia anggaran, gudangnya orang-orang korupsi, itu sering. Sejak dulu itu muncul gitu sampai dengan saat ini. Jadi nggak sedikit juga ya ada sih anggota DPR yang kena KPK. Itu. Bahkan anggota KPK-nya pun juga kena kode etik kemarin di kode etik itu. Ya karena terlibat itu. Ya, itu jadi apa ya legitimasi organisasi. Nah, supaya beretika itu sulit kita jaga itu. Karena apa? Memang watak manusia tidak pernah puas.
Saya khawatir 212 tadi diterapkan. Gitu. Cari modal dulu atau balik modal. Nah, saya habis berapa ini? Saya 2 tahun tak balik modal. Jadi mafia-mafia itu yang bahaya. Apa sih mafia itu? Mahasiswa via bukan ya, berarti Anda mafia kan. Itu mafia itu calo-calo itu ya istilah di sana, tapi kalau di sini adalah mahasiswa via itu ya. Sehingga apa, kalau sudah image masuk media massa ternyata ditangkap, nah bahaya. Dulu sempat ketuanya ditangkap, ketua DPR, benar kan? Anda masih kecil waktu itu ya, masih SMP mungkin. Itu ketuanya ditangkap, itu bahaya. Ya, tercoreng itu, jangan sampai itu terjadi. Sehingga apa? Pesimis itu tadi, apatis itu tadi muncul. Apapun nanti yang saya pilih pasti nanti 212 lah, repot juga. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Apatisme politik baru muncul tantangannya ya kan. Kurang minat atau kepedulian terhadap politik dapat menghambat partisipasi politik. Jadi memunculkan sikap bahwa ini lo kurang kita itu. Oke. Upaya meningkatkan sosialisasi dan partisipasi politik. Nih, Gen Z ini, Anda termasuk Gen Z kan? Ya. Peningkatan pendidikan, ya meningkatkan akses pendidikan bagi semua warga. Oke, terutama untuk informasi politik juga. Berikutnya, penguatan demokrasi, memperkuat sistem demokrasi dan memastikan kebebasan berekspresi. Oke. Berikutnya reformasi, ya, contohnya reformasi gitu ya, ekspresi itu. Oke, media massa, mendorong keragaman media massa dan mengurangi konsentrasi kepemilikan. Yang punya modal, yang punya partai ya gitu ya, sulit kita. Untuk saat ini ternyata kita masih belum. Tapi dituntut profesional media massa, itu yang terpenting. Ya. Penguatan partai politik, memperkuat partai politik sebagai lembaga intermediasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik itu harus kuat organisasinya. Orang, kalau menurut saya ya, orang yang ada di dalam partai politik untuk menjadi jenjang jabatan di partai politik itu harus berkarir dulu di politik. Jadi anggota minimal 10 tahun, bisa jadi apa ketua partai politiknya itu gitu. Jadi bukan sulapan kayak ini langsung sosok ini jadi ketua partai. Nah, itu nggak bisa. Itu. Ya, jadi dia punya apa? Ternyata dia punya apa itu kekuatan di belakangnya ternyata yang dimanfaatkan. Itu supaya partainya itu. Ya, itulah ironisnya kayak gitu. Saya sempat diundang kelas legislatif. Ya, kalau nggak salah tahun kemarin itu untuk menyampaikan bahwa ini ada bukan tahun kemarin mau pemilu. Nah, banyak fenomena artis ingin jadi anggota legislatif itu. Kalau punya kemampuan ya silakan. Jangan sampai partai politik itu merekrut dia jadi supaya apa? Pamornya aja, meningkatkan partainya. Tidak. Ya, jadi harus tahu dia gimana pendidikan politiknya. Harusnya ada sekolah politik, nah, kan gitu ya. Jadi pemerintah mungkin mau membuat sekolah politik, syaratnya calon legislatif harus lulus sekolah politik, mungkin kayak gitu. Ya, jadi nggak sulapan itu. Gitu. Tapi ternyata ya memang karena hak warga negara diperbolehkan untuk mengikuti berpartisipasi dalam politik sudah 17 tahun ke atas ya silahkan. Kalau itu partai yang ingin menghendaki, ya sudah kamu belum jadi anggota partai, jadi caleg, nah sudah silahkan. Nah, entah itu tanda kutip butuh modalnya,
atau butuh pamornya, legitimasinya. Itu. Ya, itu yang terjadi kan di kita, ya kan. Oke. Dalam hal peningkatan partisipasi pemuda, jadi gimana bisa mendorong ya, terutama pemuda ini cenderung masih semangat gitu ya untuk memulai pendidikan politik dan program-program kepemimpinan. Jadi di sini diperbolehkan pemuda-pemuda itu melakukan partisipasi mulai dari mengikuti organisasinya, lalu mensosialisasikan politiknya atau menjadi calon. Nah, itu sudah partisipasi gitu. Jadi kecenderungan sekarang calon-calon legislatif di sini dikuasai banyak mayoritas dari pemuda-pemuda itu. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.